Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Nah, sekarang kita sudah mendengar, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, pengabadian Allah tentang kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ini. Dan kita mendengarkan dalam hadis sahih Imam Muslim dari Rasulullah SAW bahwa siapapun yang hidupnya ditimpa oleh bencana yang mengerikan, yang bisa menyebabkan kematiannya, yang bisa menyebabkan kehancurannya, yang bisa membinasakan segala-galanya, datang kepadanya bencana tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doanya Dhunnun, dengan doanya Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Apabila dia membaca itu, lalu dia berdoa dengan itu, Allah pasti akan melepaskannya. Allah pasti akan membebaskannya. Maaf saudaraku, sebagai orang beriman, saya mengatakan dengan haqqul yaqin, saudara-saudaraku yang beriman, apabila Anda, semoga Allah lindungi ya, semoga Allah lindungi, semoga Anda, kita semua dijaga oleh Allah dari virus yang mematikan seperti COVID-19 ini dan sebagainya. Namun kalau seandainya pun kena, kita cukup baca. Seandainya kita, ya tentu saja kita sudah mencoba mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh para dokter, oleh para ahli, oleh orang-orang yang sudah melakukan pengobatan dan berhasil sembuh. Di samping kita mengkonsumsi itu, maka kita doakanlah dengan doa-doa Dhunnun ini. Dan kita percayalah dengan Nabi Muhammad SAW. Illa furija anhu, melainkan dia akan dibebaskan. Dia akan dibebaskan dari COVID-19. Dia akan dibebaskan dari penyakit. Dia akan dibebaskan dari kesusahan hidup. Dia akan dibebaskan dari kesulitan yang sangat sulit. Saudaraku yang kami muliakan, baik dalam menghadapi COVID-19, atau dalam menghadapi dukhan nanti, atau dalam menghadapi hari-hari kelaparan nanti, inilah yang dibaca zikir-zikir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, makan minum kalian pada masa itu hanyalah zikir. Zikir. Dan yang bisa melepaskan kita dari segala macam karbun dan bala yang ada di muka bumi ini, juga adalah zikir, dan zikirnya zikir Nabi Yunus alaihi salam. Baik, semoga apa yang kami sampaikan ini diingatlah kuat-kuat, diingatlah selama-lamanya untuk bisa kita terapkan, kita amalkan. Demi Allah yang berbicara, saya sendiri sudah beberapa kali mengalami kejadian yang hebat dan besar dalam hidup ini. Demi Allah, saya sendiri merasakan itu. Dan doanya Dhunnun ini saya baca tanpa putus-putus. Yang menghentikan saya hanyalah saya diajak orang berbicara, atau ketika saya sholat, atau untuk tidur dan makan, atau ketika saya di kamar mandi. Hanya itu saya menghentikan. Selebihnya saya baca itu, bukan untuk ria tentunya. Dan apa yang terjadi dalam waktu yang sangat dekat dan cepat, langsung Allah seperti mengulurkan pertolongan, dan itu terasa oleh saya, betul-betul nyata. Dan ini saudaraku, saya merasakan haknya dan benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala unabbi'ukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi illa furija anhu qalu bala qala du'a'u Dhunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku ajarkan amalan yang bila kalian mengamalkan amalan ini, pasti semua bencana yang menimpa kalian, semua petaka dan musibah yang bisa merenggut nyawa kalian dan bisa menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya, tapi kalian membaca ini, kalian mengamalkan ini, dan kalian berdoa setelah itu, ya, dengan ini, maka Allah pasti akan lepaskan kalian. Allah pasti akan hibur kalian. Allah pasti akan tolong kalian. Allah pasti akan selamatkan kalian. Mau tidak, kata Rasul? Para sahabat menyambut, qalu bala. Mereka berkata, mau ya Rasulullah. Qal, Nabi menjawab, du'a'u Dhunnun. Itulah dia doanya Dhunnun, di mana beliau dalam perut ikan, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, laula an kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah menyebutkan, kalaulah bukan Yunus itu seorang ahli zikir, di mana dalam perut ikan pun dia melanjutkan zikir yang khusus, ya, di situ ada ratapan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ini saudaraku, selesai semua beban kita ke depan, insya Allah ta'ala. Selesai. Ya, inilah dia ajaran yang hanya akan dipahami oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang punya otak dan punya hati yang hidup tentunya. Tetapi orang yang berpenyakit di hatinya, orang-orang yang memang minim ilmunya, ya, mereka akan menjadikan ajaran seperti ini bahan cemehan, cibiran dan tertawaan. Dan bagi saya tidak penting dengan mereka. Ya, saya sudah kenyang menjalani dan menghidupi dan hidup dengan orang-orang yang tukang cibir, tukang cemeh, yang tukang melecehkan ini. Biarkan saja mereka. Kita ngurus diri kita dan kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala.